kami datang menghampiri Engkau. Engkau mewahyukan dirimu. Karena Engkau adalah Allah yang ingin dikenali. Wahyukan dirimu supaya kami bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kami bisa berkata bahwa Yesus Engkau segala-galanya. Terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus, we welcome you in this place. Kau bergerak menjamah setiap kami. Urapi setiap kami supaya kami bisa menangkap apa yang jadi maksud Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sebelum duduk salami 3 orang, katakan Engkau luar biasa, Tuhan menyertai hidupmu. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi, kalau mau datang 5 kali ibadah saya akan khotbah dengan tema-tema yang berbeda. Saya akan nanti ngupas mahlekot. Apa itu mahlekot? Mungkin belum pernah dengar kata mahlekot. Itu ada di Alkitab. Saya juga akan ngupas tentang apa itu sigionot. Dan belajar bersama-sama. Saya akan nanti selama 5 ibadah. Saya akan bawa Bapak Ibu. Ini hasil perenungan, ini jurnal saya sih ya. Saya membaca Alkitab. Ini kan logos. The written word. Bapak Ibu baca Alkitab, semua orang bisa baca Alkitab yang sama. The written word, logos. Tapi setiap kali membaca Alkitab berdoalah supaya ada rema, the spoken word. Firman yang berbicara secara khusus. Dan ketika kita membaca enggak bosan karena ada spoken word, ada firman yang berbicara, yang meneguhkan secara khusus ketika Bapak Ibu ada di lembah. Firman yang kau dapatkan di puncak pada waktu kau berdialog dengan Tuhan itu menguatkan kita. Saya akan ajak Bapak Ibu pada pagi hari ini bagaimana bangkit dari keterpurukan. Hari-hari ini yang namanya orang-orang mengalami tekanan itu banyak. Dan saya akan tunjukkan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6 ini bagian teks Alkitab di mana menjadi salah satu titik tergelap dalam kehidupan Daud. Dia kehilangan semuanya, kalau bilang kehilangan semuanya bukan hanya Ayub. Yang kalau kita baca teks ini, kalau sudah membaca akan tahu bahwa kondisi Daud ini tidak parah. Tapi pada waktu membaca bagian ini, nanti Bapak Ibu akan melihat nampak bahwa kondisi yang dihadapi oleh Daud itu kondisi yang pada saat mengalami masalah nanti akan saya tunjukkan. Dia kehilangan segala sesuatunya, itu titik yang paling rendah. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami satu situasi betul-betul engkau nggak siap dengan kehilangan. Tiba-tiba habis saja semuanya. Entah kesehatan, entah harta benda itu bisa sekejap hilang. Kayak putra kami yang kedua itu karena menurut saya karena greedy ya. Tapi yang dialami oleh Daud itu tidak. Dia ada satu proses, kalau anak saya yang kedua ini kan kerja di Brisbane. Dia bilang, Mam aku kerja 3 tahun di Brisbane, nanti pulang ke Indo dia mau memulai usaha yang baru. Dia entrepreneur karena memang dia jiwanya begitu. Gak mau lama-lama kerja di luar negeri. Dia kumpulin duit. Dia udah nabung di usia yang masih 25 tahun dengan ratusan juta. Dengan kerja pagi malam dia tabung, dia makan seadanya. Singkat kata dia paling jago untuk ngajarin kakak dan adiknya gini cara ngelola uang. Entah gimana ceritanya mungkin dia ingin high return. Dalam high return high risk. Itu yang dia sebenarnya ngerti tapi karena sepingin cepat itu uangnya berlipat-lipat. Dia nggak ngobrol dengan kami, dia taruh uangnya di satu instrumen tertentu. Pas dia pulang ke Indonesia itu hitungan second cetak gitu. Gone, hilang ratusan juta yang dia kumpulin 2 tahun di Brisbane yang harusnya dia pulang membawa uang cukup besar. Dan dia bilang gini, Mam rungkat, dulu saya nggak ngerti rungkat itu apaan. Ternyata rungkat itu gone by the wind, hilang gitu ya. Rungkat Mam, Mami jangan stres, Mami gak stres Vel. Mami lihat bahwa ini proses Tuhan, yang penting kamu udah semangat, ada kekuatan, kamu gak gangguan mental aja udah bersyukur. Kerja lagi, nah sekarang dia ngerti bayarnya mahal. Tapi yang kita akan baca sebentar, satu konteks, satu teks di mana menunjukkan Daud itu mengalami paling rendah hidupnya. Tapi juga teks ini juga ngajar kita, ini menjadi salah satu turning point terbesar. Dan saya berdoa supaya ini berbicara dan relate dengan kehidupan Bapak Ibu. Saya beri judul temanya adalah bangkit dari reruntuhan jiwa. Bangkit dari reruntuhan jiwa. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya mengalami kebangkitan dari reruntuhan jiwa. Saya cuma 3 poin. Bapak Ibu mau 30 poin atau 3 poin?
Terserah Bu yang pegang mic, terserah deh. Yang penting selesai nggak sampai 20 jam gitu. Baik, saya akan sharing 3 poin saja dari teks ini bagaimana kita ngalami bangkit dari keruntuhan jiwa. Karena hari-hari ini pekerjaan yang cukup menjanjikan hari-hari adalah psikolog atau psikiater, konselor. Hari-hari banyak orang mengalami satu kondisi yang betul-betul nggak bisa menghandle. Dan saya akan ajak Bapak Ibu melihat bagaimana teks Alkitab sebelum saya membaca teksnya tentang siglak. Pernah dengar kata-kata siglak? Ada yang pernah dengar enggak? Kalau enggak bolos sekolah minggu pasti dengar ya. Kalau bolos enggak tahu lagi. Siglak. Siglak. Nah Bapak Ibu kita akan lihat satu kondisi siglak. Jadi yang di belakang bisa ngikuti semua. PowerPoint-nya saya siapin. PowerPoint-nya itu saya siapin tujuannya begini. Saya punya sekretaris handal. Luar biasa sekretaris saya. Pagi nggak pakai ngamuk, jam 4 pun saya suruh kerja nggak ngamuk. Malam juga nggak ngamuk, Mbak EA itu. Saya cuma bayar bulanan, saya pagi, saya ngerancang bikin khotbah, kemudian Mbak EA bikinin dong PowerPoint-nya. Tapi tak pikir-pikir AI itu jauh lebih pinter Bapak Ibu loh. Kadang-kadang dia harus mengulang kata yang saya ajarin, nggak pinter-pinter, ya udahlah saya terima aja lah. Memang kepandaiannya lebih pinter Bapak Ibu. Nah ini Mbak EA, ini buatannya Mbak AI. Ya, nah, saya mau tunjukkan tentang hari Siglak. Siglak itu satu kondisi nanti akan saya ceritakan kisahnya bagaimana yang terjadi pada waktu itu Daud itu melarikan diri dari Saul. Dan selama ada di Israel pasti dikejar kemana saja. Akhirnya Daud memutuskan lari ke tanah musuh yaitu Filistin. Nggak mungkin dikejar. Dan larilah Daud di Filistin di bawah Raja Akis. Dia ada di situ, kisah itu prolognya begitu. Pada waktu jadi Raja Akis, Daud itu menunjukkan loyalitasnya kepada Raja Akis. Satu kali raja-raja Filistin mau berangkat memerangi Israel. Daud ikut karena dia di bawah kepimpinan Raja Akis. Tapi kemudian panglima-panglima dari raja-raja Filistin yang lain nolak. Nggak mau, nanti kalau tiba-tiba membelot gimana? Kan kita nggak tahu siapa Daud. Raja Akis itu bilang enggak, dia luar biasa. Akhirnya mereka nggak mau dan Raja Akis bilang ke Daud, Wot, raja-raja yang lain nggak mau terima Wot, pulang Wot. Kan nama Daud kalau dipanggil kan Wot kan ya. Masa dah, Wot pulang karena kamu nggak diinginkan. Daud ini kecewa sebenarnya. Dia nggak diterima masuk untuk ikut terlibat perang. Pulanglah dia dengan membawa 600 tentaranya. Ini tentara-tentara hasil dari Gua Adulam itu loh. Orang yang kena tagih hutang, orang-orang bermasalah. Dibawalah balik ke Siglak. Ini kondisinya. Pada waktu balik ke Siglak, dia menemukan Siglak terbakar habis. Ini Bapak Ibu lagi betul-betul lagi kecewa, nggak diterima oleh bosmu atau siapapun, nggak dilibatkan pelayanan. Baliklah dengan seperti orang kalah. Pas balik bukan disambut gembira, ditambah dengan masalah yang lebih parah. Siglak terbakar habis. Di situ ada anak, istri, dan semua harta benda. Alkitab mengatakan semuanya hilang. Bapak dan Ibu membaca teks ini pasti tahu tentang endingnya. Tapi kalau kondisi saat itu yang dihadapi Daud, dia nggak tahu kalau Amalek ngerampas kemungkinan besar, mohon maaf ya, perempuan akan diperkosa. Jadi Daud pasti punya pikiran nih, istriku, anak-anakku, semuanya orang boleh kehilangan harta. Tapi jangan nyentuh anak. Saya lihat banyak orang diproses Tuhan, nggak apa-apa Tuhan proses saya, tapi jangan sentuh anak saya. Tapi pada faktanya seringkali Tuhan akan menyentuh orang yang sangat kita cintai. Anak, istri, harta benda ludes. Bukan hanya ludes habis. Pengikut-pengikutnya pun kehilangan semua dan bahkan Alkitab menunjukkan itu titik paling rendah. Daud sendiri juga kehilangan semuanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hilang harta benda semuanya, kesehatan semuanya. Saya yakin Bapak Ibu gak akan bersuka cita. Atau di sini ada bapak-bapak istrinya hilang. Saya yakin bapak-bapak hore hilang kawin lagi. Enggak gitu kan. Kemudian pengikut-pengikutnya saking pedihnya. Orang itu kalau susah, pedih, dia akan cari kambing hitam. Untuk meluapkan amarah. Kalau enggak meluapkan amarah ke Tuhan, ke pasangan, ke anak atau orang lain. Dia harus ada yang bisa dilampiasi. Hal yang sama yang kejadian ketika dia betul-betul pengikutnya juga kehilangan. Yang sedih bukan hanya pengikutnya. Tapi Bapak Ibu dari teks ini akan melihat bahwa bagaimana kita sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga atau siapapun kita. Di sini teks menunjukkan tentang jangan pura-pura kuat gitu aja.
Ada kalanya betul-betul Bapak Ibu memang gak kuat. Dan jangan pura-pura kuat. Teks ini menunjukkan semuanya. Dan Daud hendak dilempari batu. Sudah dia mengalami kondisi pedih, mau dilempari batu. Ini yang terjadi. Siklak, hari Siklak itu bicara tentang apa sih? Kehilangan. Ada masa-masa saudara mengalami kehilangan. Kalau cerita kehilangan saya bisa pamer kehilangan lah. Kehilangan rumah iya, ditipu orang. Jadi saya itu terlalu tulus, kata mentor saya, kamu ini ketulusan, kurang cerdik. Kalau terlalu tulus, Bapak Ibu gampang ditipu. Kalau kecerdikan penipu kita nih ya. Tapi harus balance, cerdik dan tulus. Gitu. Tapi hari-hari saya lihat orang Kristen tuh terlalu tulus. Kalau nggak terlalu tulus, dia terlalu cerdik. Jadi kalau saya kata mentor saya, kamu itu ngukur orang, selalu kamu pikir semua lurus lid, ini dunia itu jahat. Banyak ular. Dan begitu tulusnya, gone, hilang. Rumah yang kami doakan dari sejak tanah, berupa tanah, akhirnya hilang. Itu kalau diceritakan satu khotbah sendiri. Kehilangan banyak. Kami pernah mengalami satu kondisi pada waktu kami ngerintis gereja. Udah jadi ibadah, udah jadi jemaat. Uang dibawa lari oleh bendahara. Uang, betul-betul habis uang itu. Dan saya bilang kepada orang yang baru kami angkat, tidak ada kisah ya gereja libur gara-gara gak ada duit. Gereja tetap jalan, jadi kami harus mengelola begitu rupa. Saya bilang, Bu, tapi uang ini hanya cukup untuk bayar sewa gedung dan bayar stafnya ibu. Ibu gak dapat, suami ibu juga gak dapat. Saya bilang gak apa-apa, yang penting ibadah jalan. Ngalami. Kalau Bapak Ibu lihat Bu Lydia itu gak pakai cincin ya, mau nunjukkan kalau masih available. Enggak, cincinnya dijual. Karena pada waktu itu gak ada uang untuk beli susu, jadi cincinnya itu dijual. Emas satu-satu yang kaya punya itu dijual. Saat ini saya udah punya emas, emasnya 53 kilo. Tapi gak bisa dijual tuh Mas Jono suamiku. Jadi, nah balik lagi ke sini. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa pagi-pagi ketawa, berarti firman-Nya bisa masuk. Coba kalau tegang pasti tidur. Ya, jadi dalam hadirat Tuhan tuh ada sukacita, ada nangis, semua emosi ada di situ. Yang penting Bapak Ibu dapat nangkep firman Tuhan, amin. Coba ngomong kanan kiri, jangan tidur dulu, belum mulai. Poin 1 belum mulai, ya baik. Nah kita ngelihat di sini Bapak Ibu tentang Siklak. Siklak itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Perlindungan palsu. Ada kalanya Tuhan harus membakar Siklak Bapak Ibu. Karena destinasi Daud bukan di Siklak. Dia lari dari Saul, dia berlindung di bawah pengawasan Raja Filistin, Raja Akis di Siklak. Dia di situ membangun rumah tangganya, membangun semuanya aman, nyaman. Tetapi Tuhan tahu itu bukan destinasi Daud. Daud destinasinya bukan di Siklak, destinasinya ada jadi raja. Dan Bapak Ibu ada kalanya Tuhan itu membakar Siklak Bapak Ibu, mengizinkan. Sebabnya jangan buru-buru marah ketika kita kehilangan sesuatu yang dimana itu bagian proses Tuhan. Nah dalam proses itu nanti akan saya tunjukkan 3 responnya. Siklak itu perlindungan palsu. Sebenarnya bukan itu. Daud dia ada di situ karena lari dari Saul. Tuhan mengizinkan Siklaknya Daud itu hancur supaya apa? Bapak Ibu setelah membaca teks ini, setelah pasal 30 ini Bapak Ibu kan melihat bagaimana Daud kembali memiliki kebergantungan dengan Tuhan. Di Siklak aman dia. Nggak pakai dikejar-kejar. Orang itu ketika nggak lagi dikejar-kejar sesuatu udah comfort zone. Bukan Allah menentang comfort zone. Tetapi ketika comfort zone kita biasanya melupakan untuk kebergantungan pada Tuhan. Dulu dikit-dikit doa, dulu dikit-dikit puasa. Ketika di comfort zone udah nyaman, Bapak Ibu kehilangan kebergantungan dengan Tuhan. Dan digoyang oleh Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membawa kembali kepada tujuan yang sebenarnya. Dan kita akan lihat bersama-sama teks ini pasal 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ketiga dan juga 6a saya bacakan demikian kata teks Alkitab. Kota itu yaitu Siklak, Daud ditolak oleh Akis dan raja-raja Filistin. Dia balik 3 hari perjalanan tuh dari Afek peperangannya itu menuju Siklak itu di bawah. 3 hari perjalanan. Udah lelah-lelah kepingin disambut oleh anak-anak. Halo Dedi atau istrinya. Enggak ada. Disambut dengan kesedihan, kehancuran, porak-poranda. Saudara yang namanya masalah itu kadang-kadang tidak nunggu saudara siap. Tiba-tiba yang saya pernah cerita di sini. Enggak menunggu kami siap, anak pertama kami hantem kena kanker. Pas pandemi saya pernah cerita di sini di ibadah
tahun 2024. Bagaimana proses saya harus hadapi, dampingi dia tengah-tengah pandemi COVID, dia di lockdown di Australia. Dan saya harus dampingi dia semasa-masa kanker. Saya nggak tahu dia sembuh atau enggak, saya juga nggak tahu gimana biaya treatmentnya. Saya cuma ngomong rel, fokusmu cuma satu. Datang pada Tuhan, mendekat dan minta anugerahnya. Daud, kata Alkitab, kota itu terbakar habis. Dan istri serta anak-anak mereka telah ditawan. Daud ada di satu kondisi yang dia tidak tahu nih. Kalau Amalek ngerampas, bakar, istrinya bisa diperkosa itu. Sehabis saja. Tapi nanti saudara lihat ya, baca teks ini, akan melihat keindahan tangan Tuhan. Diizinkan digoyang, tapi juga ada tangan yang melindungi. Diizinkan anak saya mengalami kanker, tapi tengah-tengah proses itu juga saya melihat ada tangan perlindungan Tuhan dan mujizat terjadi. Justru banyak mengalami keajaiban mujizat ketika dampingi anak kena kanker di Australia. Lockdown gak boleh masuk Australia, justru saya mengalami yang namanya ditelepon oleh embassy Australia untuk bisa masuk ke Australia. Orang-orang di Australia bilang begini, teman-teman gereja, kok bisa Kak Lid? Saya bilang, it must be God, pasti Tuhan. Tuhan izinkan. Terbang dengan cuma 20 penumpang Airbus. Jadi ngalami. Nah, Alkitab mengatakan begini. Dan Daud sangat terjepit. Saya mau tanya, Bapak Ibu tanya pada diri sendiri. Kapan engkau ngalamin posisi terjepit? Nggak tahu apa yang dilakukan. Semuanya kayaknya gelap semua. Kejepit. Anaknya nggak ada, ini semua harta habis. Semua habis, nggak ada apa-apa. Saya yakin orang melikut Tuhan itu ada masa yang namanya kejepit. Benar-benar terjepit. Udah nggak tahu lagi apa yang dilakukan. Terjepit. Dalam terjepit kalau Bapak Ibu hanya terpuruk di situ, putus asa. Ujung-ujungnya bunuh diri. Dari teks ini kita belajar bagaimana menghadapi kondisi yang terpuruk tadi. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia, minta ampun. Orang yang selama ini dipimpin oleh Daud, pengikutnya, yang setia kemana saja. Ketika mengalami masalah, mereka ingin melampiaskan. Daud sebagai pemimpin harus menanggung banyak hal. Satu sisi harus menguatkan diri, tapi hari yang bersamaan dia mau dilempari dengan batu. Karena seluruh rakyat itu telah pedih hati. Nah, kita akan lihat poin demi poin. Poin yang pertama kita melihat bagaimana Bapak Ibu dengan saya belajar di teks ini mengubah ratapan. Saya nggak yakin ikut Tuhan itu tertawa terus. Berarti salah pengkhotbah. Ada masa tertawa, ada masa nangis. Tapi kalau tertawa terus itu 10/4. Pasti ada nangisnya. Kalau nangis terus juga Bapak Ibu nggak bisa ngubahnya. Kita akan berada dalam posisi putus asa terus. Bagaimana poin pertama ini mengubah ratapan menjadi respon iman. Saya mau tunjukkan betapa Bapak Ibu lebih pintar dari AI. Nih diulang sama dia. Mengubah ratapan-ratapan. Saya udah ajari dia. Hilangkan satu, enggak hilang-hilang udahlah biarin aja dah. Kalau ngerevisi begini tuh per slide. Enggak bisa global, per slide. Jadi Bapak Ibu harus mentelangi slide. Kadang-kadang salah tulis. Ada pernah bilang apa kata gitu dirubah. Jadi dipapani pada waktu saya ngupas Hagai. Ditulis sama dia dipapangani. Dipapani, tetap dipapangani ya udahlah dia taunya itu. Nah, yang pertama kita belajar bagaimana mengubah ratapan. Bapak Ibu, ratapan Bapak Ibu jangan berhenti di ratapan. Tapi bagaimana mengubahnya menjadi respon iman. Saya akan bacakan di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, dikatakan begini. Lalu menangislah Daud. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara apa Bapak Ibu? Nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Banyak orang ngajar nangis itu tanda kelemahan. Sehingga banyak para pria di sini mohon maaf kadang-kadang tidak dilatih untuk bisa menangis. Padahal nangis itu adalah instrumen emosi yang Tuhan kasih. Saya lagi ngonseling satu anak yang mau menikah. Laki-laki ini saya tahu kehidupannya. Matanya itu udah merah, kepin nangis tapi dia tahan. Saya bilang kenapa? Dia bilang gini, papaku ngajar Kak Lid, nangis itu tanda lemah. Nanti saya dimanipulasi orang. Jadi dia tahan, dia gak pernah mau nangis. Saya bilang saya ngerti karena itu didikan ayah saya dulu. Saya dididik gak boleh nangis.
Saya mau dipukuli kayak apapun, olahraga saya tinju begitu, ditinju pun nggak boleh nangis. Saya kayak apapun berkelahi nggak boleh nangis. Bagi saya air mata tanda kelemahan. Sampai akhirnya saya jumpa dengan Kristus, saya bertobat. Jadi air mata yang tersimpan begitu lama sekarang ngalirnya deres. Saya nggak pakai sedih pun nangis saya. Tapi ini bukan air mata buaya, beneran saya nangis. Tapi saya pernah putus asa karena nangis terus dan Tuhan bilang begini, tanya pada saya, Lid, kamu punya mau hati keras atau hati mudah disentuh? Saya milih yang kedua. Saya nggak mau punya hati keras. Dan konsekuensinya saya mudah sekali tiba-tiba nangis. Apalagi kalau cerita tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dididik nggak boleh nangis, saya mau beritahu. Di teks Alkitab banyak kalau ketemu. Menangis dengan keluh kesah. Itu instrumen yang Tuhan kasih. Engkau sedih, engkau tahan dirimu, nggak boleh nangis. Itu bisa jadi penyakit sungguh. Daud dengan rakyatnya nangis sampai kata Alkitab sampai nggak kuat lagi. Pernah nggak ngalamin begitu? Saya itu kalau sudah betul-betul bergumul, dalam pergumulan yang kami hadapi, udah nggak berlutut lagi, tengkurap. Nangisnya sudah nggak bisa lagi nangis. Ini sebenarnya menunjukkan apa sih? Tingkat trauma dan keputusasaan yang luar biasa. Orang kalau nangis dengan nyaring teriak, dia nggak tahu ini siapa yang mau disalahin. Mau nyalain Tuhan. Tuhan kenapa enggak jaga? Mau nyalain siapa? Makanya pengikutnya mau nyalain Daud. Mau ngelempari batu. Ini sebenarnya nangis di sini menunjukkan keputusasaan yang luar biasa. Nangis itu manusiawi. Boleh nggak ngomong kanan kiri? Nangis itu manusiawi. Bahkan robot aja mau didesain untuk bisa nangis. Bapak Ibu bukan robot. Itu instrumennya Tuhan. Tapi juga kita diajar supaya kita jangan berhenti di tangisan saja. Nangis itu manusiawi. Roh Kudus tidak pernah melarang kita merasakan sakit. Sakit itu bagus untuk kita. Untuk keamanan kita. Coba kalau saya nggak punya rasa sakit. Saya pegang api. Sakit kali enggak. Itu membahayakan buat saya. Terbakar pun saya nggak kerasa. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit. Engkau tarik diri kan. Roh Kudus tidak melarang kita merasakan sakit. Sakit. Makanya saya bilang jangan pura-pura kuat. Kalau ditanya Khalid waktu Ariel kanker, Khalid gimana? Sedih. Kalau saya bilang Khalid, Ariel kena kanker. Haleluya, puji Tuhan. Itu mama gila itu. Sedih Bapak Ibu, saya nangis. Anak saya bilangin, why me mom, why? Saya bilang gak tahu Rel. Tapi yang mami tahu bahwa it's not God punishment, itu bukan hukuman Tuhan. Menangis itu manusiawi. Tapi jangan berhenti di ratapan. Karena kalau Bapak itu terus meratap, kita akan binasa dengan keputusasaan. Putus asa. Nyalain kenapa begini, meratap saja. Kalau anak saya meratap saja. Harapannya enggak bangkit, habis saya, habis. Di bagian ini kita belajar bagaimana mengubah ratapan menjadi respon iman. Daud tidak membiarkan emosinya mendikte imannya. Bapak Ibu bisa ngalami emosi apa saja. Ngalami sedih, ngalami kesusahan, ngalami satu kondisi terpuruk. Jangan izinkan emosi kita mendikte iman kita. Kalau mendikte iman kita, habis kita. Karena faktanya Bapak Ibu di bawah langit ini ngalami yang namanya ketidakadilan, kemarahan, emosi. Bapak Ibu udah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba ngalami satu kondisi yang kita nggak paham. Kok bisa gini Tuhan? Di tengah tangisan itu ada momen di mana harus berhenti meratap. Jangan terus menangis. Boleh nangis, tapi harus ada masa berhenti. Enough is enough. Dan mulai mengingat siapa Tuhan itu. Dan ini yang saya mau tunjukkan tentang anatomi the pivot titik baliknya. Saya kasih satu diagram ya. Link ya ini. Krisis, ngalami kondisi siglak. Saya tidak tahu siglak Bapak Ibu, kita bisa ngalami kehancuran, hancur secara hubungan, relasi dan sebagainya. Tapi di situ kita juga ngelihat ratap, ya. Bapak Ibu mau posisi sebagai apa? Bos, sebagai apa? Kepala rumah tangga, seorang ibu, seorang anak. Kadang-kadang kalau ada anakmu nangis, jangan dibentak. Nangis sana, lebih keras. Pak, Ibu akan kasihan kalau dia tidak bisa menunjukkan emosi. Tapi ajari bagaimana dia mengelola emosinya dengan baik. Ratapan. Tapi Daud tidak membiarkan berhenti di dalam air mata saja. Yang disebut dengan strong in the spirit itu apa sih?
Bukan masalah Bapak Ibu menunjukkan, aku kuat. Bukan itu. Betul fisik kita gak kuat. Betul kondisi kita hancur-hancuran secara emosi. Tetapi kekuatan roh itu dimulai ketika kita menolak untuk dikendalikan oleh atmosfer keputusasaan. Putus asa, habis semua. Tapi dia menolak untuk ditentukan atau didikte oleh atmosfer keputusasaan. Roh Kudus tidak menahan air mata kita, tapi dia yaitu Allah memberi kita kemampuan untuk melihat melampaui air mata. Bapak Ibu nangis, tapi dalam setiap air mata Roh Kudus akan menuntun kita. Air matamu sekarang, tapi lihat apa yang terjadi di baliknya semuanya. Apa siglak yang sedang terbakar dalam hidup saudara hari ini? Alami rumah tangga, alami siglak. Saya dampingi satu ibu. Ibu ini dulu yang gugat cerai suaminya. Dia berselingkuh, terus kemudian dia gugat cerai. Kemudian dia dipulihkan, bertobat. Pada waktu bertobat, kondisi ekonominya tiba-tiba terjun bebas. Suaminya kerja apa saja nggak menghasilkan. Semakin terpuruk. Istrinya berusaha untuk kerja, tapi kayaknya terus dimarahin oleh suaminya. Karena suaminya takut istrinya selingkuh lagi. Sehingga sang istri kemudian bentrok, aku kan ingin menolong kamu. Tapi yang terjadi begitu, akhirnya sekarang suaminya nuntut dia cerai. Dia datang nangis ke saya. Dulu aku ingin nuntut cerai Kak Lid, sekarang suamiku udah gak tahan, dia jelas gak tahan. Suamimu udah berupaya begitu rupa, gak ada hasilnya. Saya bilang begini, faktanya suamimu mau kerja kan? Iya, tapi masalahnya adalah belum ngalami breakthrough. Pada waktu belum breakthrough, kamu ngomelin terus, dia down. Sebagai laki-laki yang penting suamimu ada niat untuk kerja. Dan orang kerja itu kan gak kayak balik tangan. Dia ngalami kesulitan, yang saya lihat suamimu itu ada tanggung jawab. Faktanya dia mau kerja, dia mau susah-susah kerja, hanya belum menghasilkan. Nah kamu berkata, aku ini mau bantu Kak Lid, aku mau kerja ini dan kerja itu. Tapi apa? Suamiku larang. Ya karena kerjaan membahayakan, kamu akan banyak lagi hubungan dengan aku janji Kak Lid, gak akan selingkuh, aku tahulah itu dosa. Gini loh non, saya bilang gini. Kalau kamu kerja tidak di bawah covering suamimu, berkatnya juga gak datang. Ada caranya, walaupun kamu janji-janji gak akan selingkuh, tapi suamimu tuh merasa insecure juga karena kamu pernah dulu selingkuh. Lalu apa yang saya lakukan Kak Lid? Aku lihat kamu punya banyak potensi yang lain, ngomonglah. Ngomong sama suamimu yang kita percaya. Kalau kita bersepakat Tuhan pasti pulihkan. Kasih dorongan, jangan dibeginiin. Kalau laki udah mau kerja gak ada hasilnya kamu terus nyinyirin. Lelah ya udah kamu maunya apa? Kamu maunya uang toh cerai aja kamu cari orang lain. Pasti begitu. Saya nasihatin dia, kamu ngomong ke suamimu yang aku mau kerja yang dimana kamu juga sejahtera, aku perlu blessingmu. Ini ibu ini jago masak sebenarnya. Cuma gak bagus di marketing. Coba kamu ngomong ke dia, nanti saya bantu marketingnya. Memang saya pendeta bisa marketing memang. Saya ajarin. Saya mempercayai kalau sepakat kondisi terpuruk pun asal sepakat pemulihan itu datang. Di sini kalau rumah tangga kan Alkitab mengatakan kan di mana ada kerukunan kesitulah berkat diperintahkan kan. Membaca teks itu kan seperti begini, berkat tuh kayak pribadi kan. Di mana ada kerukunan syaratnya berkatnya diperintahkan. Berkatnya diperintahkan oleh siapa? Tuhan kan. Dia nurut kan contoh gini, cut. Yes bos kan gitu kan berkatnya. Kan berkat diperintahkan kan. Berkat ya datang ke rumahnya Lydia sana. Aku lihat dia wah berdamai. Dia sejahtera loh dia rukun. Siap bos saya berangkat. Ini kalau cara saya baca kita begitu. Berangkatlah. Berkat ya. Gak jadi Lydianya berantem sama suami balik. Keluarganya Pak Max kata gitu. Itu cara saya baca Alkitab sesimpel itu. Rukunnya susah. Padahal kalau rukun berkat diperintahkan ke situ. Saya percaya Bapak Ibu, saya udah jadi pendeta 30 tahun lebih. Ngadepi di bawah, terpuruk, kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan membuktikan dia Allah yang berjanji dan dia setia. Jangan berhenti di ratapan aja. Siglakmu habis. Diusir dari pastori pernah. Gak punya uang beli susu untuk anak pernah. Jadi jangan diratapi. Ngeratap iya, tapi jangan berhenti di situ. Siglaknya Bapak Ibu apa? Rumah tangga, bisnis, karier. Kok gini Tuhan? Katanya Tuhan lindungi, Tuhan jagai bisnisku. Hancur sekarang Tuhan.
jangan marah dulu. Bagaimana mengubah ratapan itu menjadi respon iman. Jangan didikte oleh atmosfer yang ada. Mungkin juga kesehatan. Saya 2 tahun keluar masuk rumah sakit. Dari perut mendadak semua. Ceritanya panjang. Bisa khotbahnya makanya saya bilang khotbah saya bisa 20 jam. Saya ini bahaya kalau dipegangi mic, gak tahu diri. 2015 saya ngimpi. Saya ngimpi dipegang dokter di gereja, Lid, kamu kena penyakit kanker langka. Terus ada saya lihat bule beneran, kalau saya bulog, bule lokal. Bule beneran, dia tulis, oke, kamu kena, treatmentmu kena 3 miliar. Saya kaget bangun kena 3 miliarnya atau apa saya gak tahu. Pokoknya saya kaget bangun, saya lihat jam 5 pagi, saya langsung berlutut karena mimpinya jelas banget. Saya tahu persis Tuhan mau bicara sesuatu, saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan penyembahan itu jam 5 pagi. Dan kemudian ada impresi ayat 1 Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kesimpulan saya umur saya pendek, kesudahan segala sudah dekat kan. Lagi mimpinya begitu. Walaupun teks itu untuk akhir zaman. Kemudian 1 bulan itu tanggal 6 April, 6 Mei pada waktu chapel staff kami tiba-tiba bilang gini, Kak Lid jangan marah ya. Saya semalam ngimpi sampai sekarang saya nggak bisa tidur lagi. Saya tanya kenapa? Tapi jangan marah, enggak. Saya mimpi Kak Lid meninggal, dibopong suami Kak Lid, ditangisi banyak orang. 2 mimpi bagi saya enough. Saya ngomong ke mentor saya seorang radiolog, saya ngomong ke sahabat saya seorang dokter internis, udah general check up. Saya persingkat saja kisahnya ya, hasil general check up sehat, rapot saya hijau semua nggak ada merah. Hanya ketemu kista 0,0 inch di perut. Mentor saya radiolog terkenal, dia bilang begini, Lid abaikan. Itu akan hilang kalau kamu menopause atau kamu hamil. Abaikan, nggak penting. Itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan kolaps saya. Tiba-tiba aja mendadak, itu hari Minggu begitu. Saya ceritain persingkat saja ya. Di USG oleh dokter radiolog tadi, hari Seninnya di dokter Sutomo. Dia kaget, dia bilang kista saya pecah dan berdarah. 6 bulan, kista itu nggak bisa membesar cepat. Di sini ada dokter. Kemungkinan mimpi saya jadi kenyataan. Sesuatu penyakit langka. Membesar 6 bulan cepat, ruptur pecah. Dia telepon dokter Objin, koleganya dok, bla 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 bla. Lid, hari ini kamu masuk ke rumah sakit, besok operasi. Saya sakit apa Pak? Udah ikutin aja. Saya di rumah sakit dijelaskan, Bu kalau nggak bisa diselamatkan semua saya ambil. Apanya dok yang diambil? Indung telur dan rahim ibu. Saya sakit apa dokter? Ini pecah Bu, kalau bisa saya selamatkan, bersihkan, saya bersihkan. Tapi kalau nggak diangkat semua, saya nggak paham. Saya nggak ngerti, otak saya belum sampai ke situ. Karena mendadak banget. Saya ingat mimpi saya kan, saya panggil 3 anak saya. Suami saya udah tegang, Bapak Ibu suami saya tak bilangin mimpi saya. Dan terjadi begitu, suami saya bilang, saya tunggu waktunya. Dia mati saya nikah lagi, enggak gitu. Saya waktu kasih semua insuransinya, Skat, saya bilang, saya manggil guys Skat, Skat, ini insurans saya. Kalau sewaktu-waktu saya meninggal, at least kamu bisa klaim ini. Anak-anak saya kumpulan, mami bisa enggak lolos di kamar operasi, jadi kalian saya nasihat ini. Saya dioperasi 2 dokter bedah, 1 dokter umum, 1 dokter objin. Saya persingkat saja, diangkat. Saya bilang dokternya jangan angkat rahim saya. Percuma Bu, nanti kering sendiri. Enggak, saya enggak mau mati tanpa rahim. Kalau ditanya kenapa Bu, enggak tahu itu impulsif yang ada saat itu. Sekarang enggak bisa ditempel lagi. Jadi saya udah diangkat, saya menopause dini, terpaksa menopause karena 2 indung telur enggak terselamatkan. Dokter bilang untung ibu cepat. Kalau enggak mati dok, iya pendarahnya akan naik. Udah selesai, ini ada tanda di seksio anak 1, 2, 3 lahir normal, ini dioperasi sesar. Gede diangkat. Jeda 3 bulan November, Desember, Januari, Februari, mendadak benjolan sebesar telur bebek, mohon maaf di payudara saya. Gede, tang, makanya saya kalau ada orang cerita breast cancer minim lah saya bisa kira-kira merasakan tang, tahu bahasa tang, itu bahasa Perancis, tang. Nah itu rasanya. Terus kemudian suami saya percaya mujizat. Saya orang yang berkat mujizat, saya udah banyak lihat kesembuhan. Suami saya doain tiap hari kalau saya ketemu jemaat saya enggak cerita. Muka saya tetap gembira tapi sakit luar biasa. Akhirnya saya panas dingin, saya dokter radiolog mentor saya, Lid besok ke dokter onkologi, kamu periksa ini sudah abses nih. Saya kan enggak ngerti Bapak Ibu. Aduh Tuhan,
insurans saya nggak cover pada waktu operasi besar. Sekarang harus keluar berapa duit, saya tanya beberapa orang pernah operasi kali minim keluar sekian juta. Aduh uang saya udah nggak ada, tapi saya harus nurut karena sakit. Ke dokter onkologi, dokternya bilang gini, abses ini bu. Terus gimana dok? Aspirasi. Kan saya nggak ngerti. Saya pikir kayak DPR aspirasi rakyat gitu. Saya nggak ngerti. Diaspirasi, di sini ada dokter nggak? Diaspirasi katanya. Aspirasi itu apa dok? Disedot, oh saya ngerti sekarang. Bukan aspirasi rakyat, itu aspirasi disedot. Saya tanya berapa duit dok? Dokternya wenteng jawabnya, 150. Waduh saya kaget Tuhan, masa mau nyedot aja saya bayar 150 juta. Saya nyimpulnya gitu. Terus otak saya jalan lagi. 150 apa ya, dia kan belum genap. Dok 150 apa? Ribu, sekarang aja aspirasi. Di aspirasi 2 ampul, ini di patologi ya. Takutnya kanker, bukan kanker dok. Iya tapi tetap patologi. Hasilnya keluar seminggu kemudian, kanker bukan. Kalau ditanya apa itu, saya nggak tahu. Ada masa dalam hidup saya, kesehatan dihabisin. Belum selesai Pak Ibu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, saya kolaps lagi. Saya dari kantor tiba-tiba mau jatuh, ditangkap sama OB, suami saya langsung nangkep saya, larikan rumah sakit, ditangani dokter syaraf, tapi saya bukan gila ya. Dokter syaraf, di MRI ternyata syaraf 7 dan 8 saya tabrakan, yang tabrakan gak hanya mobil. Tabrakan, nah saya ini dirawat sampai di Surabaya, opname, dirawat obatnya banyak, gak sembuh-sembuh. Saya jalannya penceng, tahu penceng? Lurus harusnya kan, kalau saya di kantor tuh latihan pakai keramik ini lurus, saya jalan begini tiba-tiba menceng sendiri, itu penceng namanya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jalan lurus mengucap syukur, saya menceng terus, gak bisa lurus. Dan saya harus berobat ke luar negeri, saya bilang saya gak pernah berobat ke Singapura dok. Saya bilang gitu, sama mentor saya dokter bilang saya yang nyuruh. Kalau ditanya Bapak Ibu, sembuh Bu, sembuh dan gak sembuh. Dari sekian tahun, kadang-kadang saya harus minum obat. Saat-saat tertentu itu keseimbangan saya begini ya. Penceng, sebelum menceng benar saya minum obat. Berarti Ibu gak percaya mujizat, saya percaya. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Tapi apakah saya harus meratap di situ? Enggak kan? Sampai hari ini kalau saya doain orang sakit, iman saya sebesar mempercayai firman Tuhan. Jangan tinggal di reruntuhan. Jangan tinggal di ratapan. Izinkan Roh Kudus hari ini membangkitkan iman kita di tengah puing-puing kegagalanmu. Semua orang bisa gagal, tapi jangan diratapi terus. Saya bilang ke anak saya yang rungkat tadi, jangan meratap. Karena kamu masih dianugerahi kesehatan, bangkit. Dia kerja lagi sekarang di Brisbane, dia dianugerahi banyak kemudahan juga oleh Tuhan. Dia kerja di 2 tempat dengan gaji yang sangat bagus. Saya bilang, Vel, lihat Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia punya rencana yang baik. Poin yang kedua, bagaimana Bapak Ibu dalam kondisi terpuruk tadi bisa menemukan sumber kekuatan yang independen. Kalau orang biasa belajar leadership itu namanya self-starter. Bapak Ibu harus bisa self-starter. Maksudnya apa? Engkau bisa menguatkan dirimu sendiri. Karena ada titik di mana Bapak Ibu tidak bisa dikuatkan oleh orang lain. Orang lain yang kau harapkan menguatkan, ternyata bukan menguatkan, bahkan justru menyalahkan engkau. Saya baca ya, 1 Samuel 30 ayat 6b dikatakan begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, 2, 3 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Teks ini bersifat reflektif. Yang menguatkan siapa di sini? Siapa yang menguatkan Daud? Siapa yang menguatkan? Baca teks ini kan mudah sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Siapa yang menguatkan? Daud sendiri. Reflektif. Kata-kata kepercayaan di sini bicara tentang kayak kata-kata di kitab Yosua 1 ayat 9, ayat 3, 6 dan 9. Be strong and take courage, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Itu bukan bilang gini, aku kuat, bukan begitu sebenarnya. Hasak itu bicara tentang apa? Engkau melekatkan diri pada sesuatu engkau yakini tidak akan goyah. Kalau di masa-masa goyah, Bapak Ibu melekatkan diri pada sesuatu yang goyah, engkau akan terpuruk. Engkau akan kecewa, ini goyah. Kalau saya mau jatuh saya nggak akan pegangan ini goyah. Kata-kata hasak. Kata-kata pada Tuhan bicara pada Yosua. Yosua
kuatkan teguhkan hatimu. Dia nggak ngomong gitu, aku kuat, aku pasti bisa. Enggak begitu. Kata-kata hasak itu adalah bagaimana dia mengambil keputusan untuk melekatkan diri pada sumber yang tidak mungkin bisa goyang. Makanya dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Allah. Bapak Ibu akan ketemu teks ini, sejak digoyang itu baru muncul bagaimana Daud berelasi dengan Tuhan. Daud mengikatkan diri kepada Yahweh, kata Tuhan, huruf besar itu berarti ditulis dalam bahasa Yahweh, pasti Yahweh. Yahweh Allahnya, pada Tuhan Allahnya. Daud tidak dikuatkan oleh nabi, tidak dikuatkan oleh imam, tidak dikuatkan oleh seseorang. Ada masa dalam hidup Bapak Ibu, engkau berharap orang lain menguatkan engkau, ternyata justru mengecewakan. Engkau berharap pemimpinmu menguatkan engkau, justru yang kau dapati mengecewakan. Itu pentingnya kita ikut Tuhan, bisa menemukan sumber yang dari dalam. Kalau tidak Bapak Ibu yang terpuruk. Karena faktanya Bapak Ibu akan mengalami situasi yang terpuruk. Ketika saya mengalami masalah tentang anak dan sebagainya, biaya sekolah gak ada, saya tambah seginiin, kamu nih sok pendeta yang suka bergaya, kepingin anaknya sekolah di luar. Enggak, ceritanya panjang Bapak Ibu. Belum tentu orang itu menguatkan Bapak Ibu, neken iya. Lihat di kitab Lukas, seorang ibu yang kepingin anaknya ditolong oleh Tuhan. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Atau Bartimius teriak-teriak karena dia buta kepingin, Yesus son of David, have mercy on me. Murid-muridnya Yesus yang justru suruh diam kan, diam kamu, rame aja. Tidak semua orang yang kau lihat rohani bisa menguatkan engkau. Ada masa dalam hidup kita, engkau harus menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Sendirian dengan Tuhan. Self-starter, Daud menguatkan kepercayaannya, dia kuatkan kembali. Kepercayaannya sudah lama tidak dia pelihara. Dia kuatkan kembali. Lihat perempuan tadi yang disuruh diam. Semakin kencang, Bartimius semakin kencang. Dia semakin keras berkata, Yesus. Saya membayangkan tekstual dikotbahkan, nanti saya kasih inspirasi ya. Bermain drama, Bartimius buta. Dia nggak tahu di mana Yesus. Dia cuma tahu rame-rame, apa itu? Yesus datang, keluar dari Yeriko. Dia teriak untuk apa? Attract atensi. Nggak didengar, mungkin dia loncat, Yesus. Wah ini kalau saya dramain bagus ini. Benar. Kalau saudara baca Alkitab tuh begitu. Saudara, Alkitab ini kan bahasa yang tidak ada nada. Kita harus ngerti konteksnya gimana, kondisinya gimana, memvisualkan. Aduh Bapak Ibu akan menemukan banyak keindahan dalam teks ini. Di mana jangkar hidupmu kau taruhkan? Kalau kekuatan eksternal, saya berikan dua hal ini, kekuatan eksternal. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kekuatan jangkar hidupmu, fondasinya itu bergantung pada saldo rekening, itu bisa goyang sewaktu-waktu. Opini orang, wah lebih gawat. Hanya ingin menyenangkan orang, belum tentu orang setuju dengan keputusanmu yang kau dapatkan dari Tuhan. Hanya kepingin supaya orang senang. Opini orang. Wah kata orang saya gak boleh begini loh. Katanya itu kebablas. Kalau engkau dapatkan dari Tuhan, bergumullah sungguh-sungguh. Kenyamanan relasi manusia sifatnya ini rentan, fluktuatif. Tergantung situasi, hasilnya bisa hancur. Tapi kalau Bapak Ibu menggantungkan jangkar kita kepada internal, vertikal. Ada masa dalam hidup Bapak Ibu dengan saya yang horizontalnya mengecewakan. Pasanganmu gak bisa menguatkan, gak bisa paham engkau. Anak-anak atau orang tuamu atau pemimpinmu gak bisa paham. Horizontalnya gak ada masa di mana gak bisa menguatkan. Perlu kita vertikal, menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Bergantung kembali pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Sehingga yang muncul adalah dari dalam hati yang akan membual. Ada masa Bapak Ibu hidup kita kekeringan, kondisi masalah semuanya. Tapi kalau kita tahu sumber, bergantung pada sang sumber sejati yaitu Kristus. Dari dalam hatimu kata kitab Yohanes membual air kehidupan. Ngalir terus, kayak sumber mata air. Khalid kok gak ada susahnya, masa susah saya tunjukin terus. Ada masa saya bergumul dengan Tuhan. Supaya air itu mengeluar, air kehidupan. Hasilnya tidak tergoyahkan. Yang terakhir. Poin yang ketiga. Yang pertama tadi jangan tinggal di ratapan, jangan tinggal di air mata.
responnya respon iman. Kemudian yang kedua bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan sumber kekuatan yang independen, yaitu kekuatan dari Tuhan. Jangan kecewa, orang itu harusnya nguatin saya kok begini. Saya katakan Bapak Ibu pasti akan dikecewakan. Saya dulu dimentori seseorang selalu bilang ke saya, "Lead, your leader will fail you," katanya dia bilang gitu. Ada masa pemimpinmu yang kamu kagumi akan mengecewakan engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu, engkau harus punya kekuatan tersendiri bergantung dengan Tuhan. Manusia di bawah langit bisa mengecewakan. Beri contoh ya. Ini contoh yang terakhir aja maksudnya ya. Kapan lalu kami ini kan pernah kehilangan rumah. Nah satu kali kami lagi perpindahan, kami tolong jemaat lah saya bilang, tolong jemaat. Dia ngalami masalah, saya tolong. Tapi dia punya banyak tanah, bukan masalah keuangan, masalah tentang anaknya. Terus dia tanya, "Bulit, rumahnya di mana?" "Oh iya kami di sini Pak." "Rumah sendiri enggak, kontrak?" "Bulit, saya punya rumah nih di daerah sini. Coba Bulit sama Bapak lihat. Kalau cocok gampang Bulit." Saya enggak suka kata-kata gampang. Pasti aduh kecewanya setinggi gunung. "Gampang Bulit, kalau Bulit suka nanti gampang lah." Saya memang periksa-periksa rumah enggak gede banget, cukup lah buat kami yang berempat waktu itu. Karena anak satu masih kuliah di Sydney. Kami lihat, "Oke Pak cocok." Terus dia bilang begini, "Gampang lah Pak, Bu, saya enggak kayak yang lain. Kalau Bapak Ibu pernah dikecewakan, saya enggak akan lah kayak gitu. Percaya sama saya." Saya dalam hati bilang suami saya enggak suka kata-kata itu. Karena Alkitab pun bilang Yesus kasih warning. Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya pada manusia karena dia tahu siapakah manusia itu. Kitab Yohanes. Saya bilang suami saya, masa kita enggak belajar-belajar dari dulu juga sering digituin orang. Tapi orangnya bilang gini, "Udahlah Pak Ibu kalau emang suka saya jual harga developer, enggak usah KPR, nyicil aja semampunya." Wah ringan kayaknya ya, kayaknya jalan keluar bagus lah. Saya bilang sekat hitam putih. Harus ada hitam putih. Sang bapak bilang, "Enggak lah Bu, pas percayalah dengan kami." Lah saya persingkat aja, suami saya transfer setiap bulan. Saya udah enggak enak aja sekat, enggak ada kwitansi, enggak ada hitam putih. Manusia is manusia. Saya bilang, suami saya udah dia enggak mau soalnya nanti kita buru-buru juga dia tambah marah. Udahlah dia ngangsur, saya perbaiki rumah, saya pasangin dapur, saya pasangin, semua saya renov. Tahun kedua saya begini, wah kayaknya ada apa-apa ini. Akhirnya saya KPR sendiri. Nah benar tahun keempat, Desember kemarin, tuannya bilang minta dibeli cash. Kalau KPR pasti ditolak lah, BI checking ditolak. Sepertiga kan angsuran, sepertiga kami pasti nggak akan cukup. Ditolak pasti. Nggak ada uang cash. Dengan kata lain usir halus kan. Diusir halus. Saya bilang Skat, nggak usah sakit hati. Saya udah tahu kondisi ini akan terjadi. Tapi Tuhan toh juga sudah siapkan, saya sudah ngambil langkah ada rumah untuk KPR. Pak, Ibu jangan berhenti dengan kecewa. Kehilangan. Kecewa di situ, saudara kayak begini, kepin maju tapi kaki tetap di sini. Waduh seandainya. Udah Bapak Ibu gak punya mesin waktu, perbaiki, bertobat, apa-apa yang harus kita ambil wisdomnya, hikmatnya. Langkah ketiga, ambil langkah iman untuk memulai pemulihan, katakan amin. Setelah kondisi itu, ini yang terjadi. Saya bacakan 1 Samuel 38. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini kondisi istri, anak semua ludes habis. Yang poin kedua, Daud menguatkan kepercayaannya. Dia dapat kekuatan, mulai dia bertanya pada Tuhan. Dia gak mau gegabah. Walaupun instingnya bisa jalan. Insting bisa benar tapi bisa salah. Tapi Daud memutuskan dalam kondisi itu dia bertanya pada Tuhan. Bertanyalah Daud pada Tuhan. Akan ku kejarkah gerombolan itu? Dia tanya loh. Dan Tuhan menjawabnya begini, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud instingnya, wah langsung aja. Daud tahu persis dia udah belajar sesuatu. Ketika kesiglak dia gak tanya Tuhan. Nyaman tapi goyang kan. Dia belajar sesuatu. Dia tanya sama Tuhan. Dan teks Alkitab menunjukkan pada waktu dia suruh kejarlah. Daud ngejar, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah secara keseluruhan. Dalam perjalanan kan Daud cuma nurut, kejarlah karena kamu akan menyusul mereka dan kamu akan melepaskan para tawanan. Masalahnya Daud gak tahu kemana arah Amalek. Waktu ngejar nih Tuhan, di dalam ketaatanmu pada Tuhan yang namanya petunjuk demi petunjuk akan diberikan. Pada waktu jalan nih, dia ketemu ada orang Mesir tergeletak, sakit. Nah itu sebabnya kalau ada situasi yang membutuhkan belas kasih,
Jangan, wah zaman sekarang Bu bisa ketipu. Tetap percayalah Tuhan tuh bisa menyediakan dari kondisi seperti itu. Ditolonglah orang tadi, dikasih makan roti kuat. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya orang Mesir, budaknya orang Amalek. Pada waktu saya sakit saya ditinggal. Berarti Daud diberi oleh Allah petunjuk dengan cara yang dia tidak pahami kan. Kemana perginya orang Amalek? Saya akan kasih tahu tapi kamu jangan apa-apain saya loh ya. Ya, akhirnya orang Mesir inilah jadi penuntunnya. Dan Alkitab menunjukkan Daud membebaskan, ini yang saudara lihat. Tuhan pun melindungi. Tidak satu pun orang-orang disentuh. Istri, anak-anak, harta benda aman. Itu pasti tangan Tuhan. Tuhan tuh tahu bagaimana mengendalikan. Aman semua, bukan hanya itu bahkan mendapatkan jarahan. Nah ini kerangka pemulihan ilahinya. Yang pertama, kuat di dalam roh. Bapak Ibu jangan kuat hanya fisikmu. Rohmu harus kuat. Hari-hari seperti ini rohmu harus kuat. Kebergantungan pada Tuhan. Hidup bergaul dengan Roh Kudus. Saudara akan dihantam oleh berbagai macam hal. Engkau akan dikecewakan oleh banyak hal. Keputusan-keputusan, regulasi-regulasi yang terjadi. Engkau akan mengalami kekecewaan. Kalau kita tidak tahu bagaimana mendapatkan kekuatan dalam roh, kita bisa habis. Kuat dalam roh. Dan yang kedua, jangan mengabaikan untuk bertanya pada Tuhan. Tanya. Di dalam cari kejernihan rohani bukan bertindak karena panik. Daud kuat dalam rohnya. Tindakan pertamanya bukan langsung nyerang. Tapi dia cari effort. Artinya dia lagi cari Tuhan. Saya kasih satu kisah di Alkitab. Zaman Ishak di Kejadian 26. Pada waktu itu kata Alkitab diberi keterangan. Kelaparan melanda seluruh negeri. Seluruh negeri. Bapak Ibu kan mengalami kondisi hari-hari ini perekonomian semua terimbas kan. Ngalami kelaparan. Ada satu bagian Alkitab mengatakan begini. Ishak pergi ke Gerar. Gerar itu di bawah Gaza. Masih dalam kondisi Israel. Gerar di bawah. Terus Tuhan bilang kepada Ishak. Ishak jangan pergi ke Mesir. Kalau Bapak Ibu baca teks Alkitab. Kecenderungan orang ngalami masalah akan lari ke Mesir. Ada masa Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada masa tidak. Waktu Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Tuhan ngasih tahu mimpi kepada Yusuf. Sob, bawa istri dan anakmu lari ke Mesir. Tuhan untuk ke Mesir. Itu sebabnya tujuan saya adalah ketika mengalami situasi yang pelik. Kondisi dunia saat ini mungkin mengalami perekonomian tergoncang-gancing. Tapi Bapak Ibu harus tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kepada Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir. Tetaplah di Gerar dan menaburlah. Alkitab mengatakan situasi kemarau tidak bagus untuk nabur. Betul? Kalau Bapak Ibu ditentukan oleh kondisi, ya pakai wisdom Bu, iya. Tapi tetaplah percaya bahwa di atas wisdommu ada Allah. Dan Alkitab mengatakan Ishak menabur di musim kering. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? 100% dia panen. Wah musim gini harus hemat. Tanya sama Tuhan, Tuhan proyek apa yang harus saya support? Itu cara saya mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi melangkah maju tindakan imannya. Bapak Ibu lihat dari ujian tadi, Siklag itu hanya ujian. Karena Siklag itu bukan destinasinya Daud. Dari Siklag ini ujian terakhir sebelum Daud masuk ke tahta. Daud kehilangan Siklag, saya kehilangan banyak hal. Sehingga saya bisa mengerti apa itu arti kehilangan. Dan akhirnya saya bisa berkata, you are my portion. Tuhan saja satu-satunya bagianku. Kalau saudara nggak mengalami kehilangan, susah untuk ngomong Tuhan itu gampang dinyanyikan. Gampang. Tuhan kau bagianku itu gampang. Tapi ketika kau betul-betul habis. Ludes semua. Hanya kau bisa berkata semuanya habis tapi Tuhan itu my portion. Kau akan ngerti kedalaman itu. Jadi Daud kehilangan Siklag tapi dia melalui peristiwa itu dia mendapatkan kembali kedekatannya dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Dan dari teks ini berikutnya Daud diurapi jadi raja. Saya tutup dengan bagian ini, saya undang pemain musik maju ke depan. Berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Next PowerPoint saya. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Serahkan air mata dan reruntuhan Bapak Ibu di tangan Tuhan. Bangkit dan kuatkan dirimu dalam Tuhan. Amin. Saya tidak tahu Siklag Bapak Ibu. Yang pertama, jangan berhenti dalam ratapan. Ubah menjadi respon iman. Kedua, engkau harus bisa menemukan sumber kekuatan dalam Tuhan. Jangan kecewa kalau orang yang kau harapkan menguatkan tidak menguatkan engkau. Jangan kecewa.
Karena Tuhan ingin engkau betul-betul hanya bergantung padanya. Yang ketiga, melangkah dengan iman. Bertanya pada Tuhan, kalau Tuhan berkata, ya, waktu Tuhan buka jalan saya untuk masuk ke Sydney masa pandemi, saya bilang uang dari mana saya beli tiket. Tiket pesawat harganya gak karu-karuan. Gak karu-karuan, gak masuk akal. Senior pastor saya bilang gini, Lid, perhatikan visamu. Visamu aja di granted. Masa Tuhan gak provide? Saya percaya Tuhan pasti memprovide dananya. Dan betul, ketika saya tidak meratapi saja tapi melangkah dengan iman, mendampingi anak masa-masa kena kanker, kemoterapi. Saya juga, Tuhan saya nggak tahu ini berapa duitnya, insurance tidak cover dia, di awal sudah bilang insurance tidak akan cover karena insurance budget. Saya cuma berpikirnya bergantung sama Tuhan, Tuhan bisa mengubah semuanya. Dia menyelesaikan kemoterapi, sepanjang tahun dia kemoterapi di rumah sakit. Bukan public hospital tapi private hospital. Dan ternyata endingnya dia di cover oleh insurance, itu pasti Tuhan. Jadi kami zero bayarnya, nggak ada utang bank. Tuhan itu dimuliakan.